Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas PKK kami Business Plan. Produk kami yaitu Tralis. Kami dari PT Ventilation Tralis Produk. Kelompok kami ada anggotanya yaitu pertama Ahmad Rahagil sebagai ketua. Kedua ada Melandri Namora Putra Hidayat. Ketiga ada Sodik Dwi Pramudia. Lalu ketiga ada Tasya Hilmania Sarmawati. Ada beberapa hal yang akan kami jelaskan, yaitu di bab pertama ada aspek umum, di bab kedua aspek produksi, di bab 3 ada aspek pemasaran, lalu di bab 4 ada aspek sumber daya manusia, dan terakhir bab 5 aspek keuangan. Baik, untuk bab 1 aspek umum. Latar belakang akan saya bacakan sendiri. Seiring berkembangnya, banyak sekali terciptanya sebuah desain-desain yang digunakan sebagai pemanis atau pelengkap dari sebuah bangunan, terutama di zaman sekarang yang banyak mengandung nilai estetika. Salah satunya yaitu tralis ventilasi, di mana tralis ventilasi ini banyak dijumpai pada sebuah bangunan. Bukan hanya untuk ventilasi saja, tralis ini bisa juga digunakan pada pintu-pintu ruangan. Selain itu, produk ini juga berfungsi sebagai pengaman dengan berbagai desain yang saling berbeda antara produk satu dengan produk yang lainnya, membuat tralis ventilasi ini cocok digunakan dalam ruangan manapun dan tentunya dengan harga yang terjangkau. Oleh karena itu, kami ingin membuat sebuah produk ventilasi dengan jenis tralis yang mana diinovasikan untuk memperindah dinding serta memberikan keamanan kepada penghuni rumah dari kejahatan. Produk ini juga dipastikan akan memanjakan peminat yang melihat dan membeli produknya. Yang kami kembangkan dapat digunakan juga untuk semua kalangan, karena memiliki nilai estetika dan fungsi yang sesuai, di mana produk kami bernama ventilasi tralis, yang berarti ventilasi dengan berbagai desain yang fungsinya tidak hanya untuk keamanan dari kejahatan, namun dapat memanjakan mata dan menambahkan keestetikan dinding rumah. Adapun tujuan kami membuat ini untuk mengembangkan suatu produk yang telah ada dan menggabungkan antara besi baja dan besi nako menjadi produk ventilasi yang diperlukan penghuni rumah, untuk menambahkan keindahan dinding rumah dan menambahkan keamanan rumah dari kejahatan maling. Dengan adanya produk kami yakin dapat memuaskan hati pelanggan dengan harga yang terjangkau untuk waktu yang lama. Baik, terima kasih. Untuk profil usaha atau perusahaan akan dibacakan oleh Sodik. Profil usaha atau perusahaan. Nama usaha PT Ventilation Tralis, badan usaha CV, jenis usaha manufaktur, tempat usaha Jalan Komarudin 1 RT 14 RW 5 nomor 2 B1 Manggilingan Cakung Jakarta Timur. Baik, terima kasih kepada Sodik. Selanjutnya ada visi dan misi perusahaan yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Visi perusahaan. Visinya yaitu berkarya untuk menghasilkan produk dengan kualitas yang terbaik. Lalu ada misi perusahaan, ada 4 misi, yaitu yang pertama menciptakan produk dengan kualitas yang terbaik. Kedua, memberikan produk dengan harga kompetitif. Ketiga, memberikan produk bermanfaat demi memastikan kepuasan pelanggan. Lalu terakhir 4, memberikan kesempatan lapangan pekerja pada SDM potensial. Lalu di sini kita bisa lihat ada struktur organisasi. Yang paling atas ada presiden direktur, lalu dari sebelah kiri itu divisi produksi, lalu selanjutnya ada divisi perancangan, divisi pemasaran, lalu selanjutnya divisi perancangan, dan paling kanan divisi keuangan. Baik, untuk deskripsi produk akan dibacakan oleh Melandri. Untuk deskripsi produk,
Teralis ventilasi merupakan produk ventilasi udara dengan bahan dasar besi baja yang berfungsi sebagai saluran pengaliran udara dengan tujuan produk bertahan lama dan menciptakan keindahan dinding rumah. Dan produk kami ini cocok dipakai dalam berbagai ruangan, terlebih khusus yang mencari sebuah desain teralis dengan pengaman dan nilai estetika dalamnya. Berikut desain produk kami yang pertama dan kedua. Baik, terima kasih kepada Melandri. Kita akan lanjut kepada rencana produksi dibuat untuk 12 bulan yang akan dibacakan oleh Tasya. Rencana produksi. Target produksi di bulan pertama ada 10, di bulan kedua ada 15, di bulan ketiga ada 25, di bulan keempat ada 25, di bulan kelima ada 30, di bulan keenam ada 35, di bulan ketujuh ada 40, di bulan ke-8 ada 45, di bulan ke-9 ada 50, di bulan ke-10 ada 60, di bulan ke-11 ada 75, dan di bulan ke-12 ada 85. Total target kita ada 500. Baik, terima kasih kepada Tasya. Kita akan melanjutkannya kepada kebutuhan bahan baku dan peralatan yang dibacakan oleh Sodik. Berikut ini adalah kebutuhan bahan baku untuk memproduksi ventilasi teralis selama 12 bulan. Yang pertama ada besi kotak ukuran 8 mm. Kita membutuhkan 2000 meter dengan harga satuannya 60.000. Total menjadi 10 juta. Kedua ada besi nangko ukuran 6 meter. Kita membutuhkan sebanyak 5 meter dengan harga satuannya 6.000. Total menjadi 7.317.073 perak. Yang ketiga ada air hitam. Kita membutuhkan 10 kali, harga satuannya 40.000, menjadi 400.000. Yang keempat ada elektroda ukuran 2,6 mm. Kita membutuhkan sebanyak 10 box, harga satuannya 42.000, total menjadi 420.000. Yang terakhir ada amplas 50, harga satuannya 150.000, total harganya menjadi 750.000. Jadi total keseluruhan bahan baku untuk 12 bulan yaitu 18.880.071 rupiah. Dan untuk biaya bahan baku per unit itu 35.774. Untuk biaya peralatan yang pertama ada kuas cat 25 buah, harga satuannya 2.000, totalnya menjadi 50.000. Ada gerinda 10 buah, harga satuannya 150.000, totalnya menjadi 1.500.000. Meteran 15 buah, harga satuannya 25.000, totalnya menjadi 375.000. Kacamata las 20 buah, harga satuannya 10.000, total harga menjadi 200.000. Tang 20 buah, harganya 28.000, totalnya menjadi 560.000. Sarung tangan las 10 pasang, harga satuannya 85.000, totalnya menjadi 850.000. Kata gerinda potong 15 box, harga satuannya 100.000, totalnya menjadi 1.500.000. Yang terakhir ada mesin las jenis SMAW 10 buah, harga satuannya 550.000, totalnya menjadi 5.505.000. Total keseluruhan peralatan yaitu 152.070.000. Baik, kepada Sodik terima kasih. Selanjutnya adalah rencana proses produksi yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Rencana proses produksi yang pertama yaitu membuat desain, yang kedua mempersiapkan bahan dan alat, yang ketiga pengukuran dan pemotongan besi, lanjut keempat merakit besi, kelima proses pengelasan dan amplas, lalu ada yang keenam pengecatan dan pengeringan, lalu ada ketujuh pemeriksaan ulang, dan terakhir 8 packing produk. Baik, untuk rencana proses quality control akan dibacakan oleh Tasya. Rencana proses quality control ventilasi teralis. 1. Memeriksa kekuatan pengelasan besi. 2. Memeriksa hasil pengecatan. 3. Memeriksa kerapian produk. Baik, terima kasih kepada Tasya. Selanjutnya, rencana pengembangan produksi akan dibacakan oleh Melandri Namora. Rencana pengembangan produksi ventilasi teralis yang pertama meningkatkan kualitas dan kuantitas produk.
Kedua, melakukan inovasi dengan desain yang unik membuat lebih menarik. Ketiga, memvariasikan bentuk pada teralis menjadi lebih banyak pilihan bentuk unik. Baik, terima kasih kepada Melandri. Selanjutnya bab 3, aspek pemasaran. Deskripsi pasar atau target konsumen akan dibacakan oleh Tasya. Deskripsi pasar atau target konsumen. Calon konsumen. Adapun sasaran kami dalam produksi produk teralis ini untuk semua kalangan, baik laki maupun perempuan, terutama untuk konsumen yang ingin merenovasi rumah, perusahaan konstruksi bangunan atau gedung, toko bangunan. Jangkauan pemasaran. Kami memproduksi teralis ini baru bisa untuk lingkup daerah Jabodetabek, terkhusus untuk daerah di luar Jabodetabek karena kami saat ini belum bisa memproduksi teralis ini dalam jangkau luas. 3. Situasi persaingan. Persaingan langsung. Penjual teralis dari toko bangunan, persaingan substitusi, penjual kawat, anti nyamuk, atau pengaman dari toko lain. Baik, terima kasih kepada Tasya. Selanjutnya ada strategi pemasaran yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Bauran pemasaran, marketing mix atau 4P. Pertama ada produk. Produk yang kita jual adalah teralis ventilasi. Produk ini tercipta atas kerja rakitan sebuah besi yang terbuat dari bahan besi baja dan besi nako dengan fungsi dan desain minimalis yang tentunya dapat meningkatkan nilai estetika dalam sebuah ruangan. Selanjutnya ada price. Teralis ventilasi yang kami produk berkisar Rp410.821 per meter. Promotion. Kami mempromosikan produk yang kami buat melalui pemasaran offline dan online. Untuk offline, kami akan mempromosikannya ke berbagai toko-toko furnitur. Dan untuk online-nya, kami mempromosikannya melalui IG, TikTok, dan juga beberapa online shop. Selanjutnya ada place. Lokasi perusahaan kami adalah Jalan Komarudin 1, RT 14, RW 5, nomor 2B1, Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur. Lalu ada pelayanan konsumen. Kami memberikan garansi 7 hari untuk produk kami. Bila ada kerusakan atau kecacatan dalam produk kami, konsumen berhak mengembalikan barangnya dan akan kami gantikan dengan yang baru. Dan untuk online, ongkir akan ditanggung oleh kami. Baik, untuk analisa pemasaran atau SWOT akan dibacakan oleh Melandri. Untuk analisa pemasaran itu ada analisa SWOT. Yang pertama, strength. Produk yang kami buat sangat kuat dan kokoh sehingga produk kami tahan terhadap karat. Selain itu, produk kami ini dapat memberi pengaman yang baik pada ruangan Anda. Kedua ada weakness. Produk dari teralis sendiri yaitu pemasangannya yang sulit serta harganya yang lumayan mahal untuk sebuah pengaman jendela sederhana. Ketiga ada opportunity. Semakin hari banyaknya konsumen yang mencari sebuah teralis minimalis yang di dalamnya terdapat sebuah kombinasi di mana karya seni digabungkan dengan sebuah teralis yang sederhana sehingga terciptanya bentuk-bentuk teralis yang terdapat estetika di dalamnya. Keempat ada trend. Banyaknya penjual teralis dengan desain yang minimalis dan harga yang terjangkau. Untuk analisa STP yang pertama segmenting. Produk kami ini sebenarnya diperuntukkan untuk semua kalangan, baik laki-laki maupun perempuan, terutama bagi yang memerlukan teralis untuk sebuah bangunan terdapat banyak ventilasi di dalamnya. Yang kedua ada targeting, calon konsumen yang ingin merenovasi rumah, perusahaan konstruksi bangunan atau gedung, dan toko bangunan. Untuk ketiga positioning, agar meminimalisir terjadinya kemalingan gunakanlah teralis. Baik, terima kasih kepada Melandri. Selanjutnya kebutuhan anggota perusahaan akan saya bacakan. Yaitu ada presiden direktur hanya membutuhkan 1 orang, divisi produksi membutuhkan 10 orang, divisi pemasaran ada 2 orang, divisi perancangan ada 3 orang, divisi keuangan ada 2 orang. Lalu ada tugas dan tanggung jawab anggota perusahaan presiden perusahaan yang akan dibacakan oleh Tasya. Tugas dan tanggung jawab anggota perusahaan, presiden direktur. Bertugas memimpin dan bertanggung jawab menjalankan perusahaan, bertanggung jawab terhadap kerugian yang mungkin dialami perusahaan, juga bertanggung jawab terhadap keuntungan yang didapat
perusahaan. Divisi produksi bertugas membuat produk dan mengatur kegiatan-kegiatan yang diperlukan bagi terselenggaranya proses produksi. Divisi pemasaran bertugas untuk memperkenalkan produk yang diciptakan oleh sebuah perusahaan kepada masyarakat. Divisi perancangan bertugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan terencana program, kegiatan, dan anggaran, keuangan, perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, evaluasi, dan pelaporan. Divisi keuangan bertugas untuk mencari, mengelola, dan mengalokasikan dana serta menerima pembayaran perusahaan. Baik, terima kasih kepada Tasya. Selanjutnya ada kompensasi yang akan dibacakan oleh Melandri. Untuk kompensasi, yang pertama Presiden Direktur berjumlah 4 orang dengan gaji 100.000 untuk jangka waktu 12 bulan sehingga totalnya Rp1.200.000. Yang kedua, divisi produksi berjumlah 10 orang dengan gaji 75.000 dengan jangka waktu 12 bulan sehingga totalnya 9 juta. Yang ketiga ada divisi pemasaran berjumlah 2 orang dengan gaji 70.000 untuk waktu 12 bulan sehingga totalnya menjadi Rp1.680.000. Empat ada divisi perancangan berjumlah 3 orang dengan gaji Rp65.000 dengan jangka 12 bulan sehingga totalnya Rp2.340.000. Yang kelima ada divisi keuangan jumlah 2 orang dengan gaji Rp65.000 dengan jangka 12 bulan sehingga totalnya Rp1.580.000 dan untuk keseluruhan gajinya itu Rp15.780.000. Baik, terima kasih kepada Melandri. Selanjutnya akan dibacakan bab 5 aspek keuangan yang akan dibacakan oleh Sodik Dwi Pramudia. Yang pertama ada total biaya tetap di mana berisi gaji sumber daya manusia sebesar Rp15.780.000, kebutuhan peralatan Rp152.070.000 yang dijumlah totalnya menjadi Rp167.850.000. Yang kedua ada biaya tidak tetap berisi total biaya variabel dibagi kuantiti yaitu 500 unit, totalnya adalah Rp18.887.073 perak dibagi 500 yaitu menjadi Rp37.774. Tiga ada laba per unit. Untuk mencari harga per unitnya yaitu gaji sumber daya manusia Rp15.780.000, total biaya variabel Rp18.887.000, total biaya peralatan Rp152.070.000 dijumlah menjadi Rp168.737.000 dibagi 500 menjadi Rp373.474, di mana Rp333.474 ini akan diambil laba sebanyak 10%, di mana Rp37.347, kemudian dijumlah totalnya menjadi Rp410.821. Dan untuk rumus laba per unitnya yaitu harga jual per unit dikurangi biaya bahan baku per unit, yaitu Rp410.821 dikurang Rp27.774, totalnya menjadi Rp373.047 perak. Kemudian ada titik impas usaha, di mana titik impas perusahaan, di mana total biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit sama dengan
367.850.000 dibagi 410.821 dikurangi 37.774, totalnya menjadi 450 unit. Dan yang terakhir ada grafik BP, di mana TR sama dengan 410.821 dikali 450 unit, totalnya menjadi 184.869.450, dan TC-nya yaitu 167.850.000 ditambah buka kurung 37.774 dikali 450 unit tutup kurung, yaitu totalnya menjadi 184.859.300, dan isinya yaitu 37.774 dikali 450 unit, totalnya 16.998.300. Untuk TFC-nya yaitu sebesar 167.850, di mana titik BP ini terjadi pada saat perusahaan harus menjual sebanyak 450 unit dengan harga 410.821 sehingga mendapatkan omset sebesar 184.869.450. Baik, terima kasih kepada Sodik. Itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih kepada Ibu Novi atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.